Nah, yaitu mengenai bagaimana kita bisa mengkapitalisasi R&D. Yang dimaksud kapitalisasi R&D ini adalah R&D itu sebetulnya kan di setiap perusahaan atau di setiap lembaga itu ya bisa disebut cost center ya, bahwa dari R&D itu sendiri tidak muncul sesuatu yang bisa langsung menjadi sales atau bisa menjadi pendapatan perusahaan. Itu lain dengan marketing atau dengan marketing, kegiatan marketing atau dengan kegiatan sales lainnya yang mungkin dalam hanya 1 bulan keluar yang namanya PO, keluar yang namanya pemasukan dan lain-lain. Tapi yang namanya R&D biasa terdapat tekanan, ini kapan bisa jadikan produk, ini kapan bisa dijadikan sales perusahaan. Nah, itu yang biasa selalu menjadi tekanan di bagian R&D. Nah, dalam hari ini silahkan Pak. Ada beberapa pertanyaan besar yang akan kita coba diskusikan bersama, yaitu pertama, bagaimanakah caranya produk R&D itu bisa terhubung ke produk komersial yang bisa diterima pasar. Karena pada intinya ya kalau saya itu mendefinisikan saya sendiri sebagai seorang engineer. Kalau kata Pak Hewlett itu Hewlett Packard, pembuat PC terbesar dunia itu, yang dia bicarakan, yang namanya engineer itu lain dengan scientist. Scientist itu adalah seseorang yang menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan orang lain. Jadi itu invention ya. Nah, sedangkan nama engineer itu adalah seseorang yang membuat sesuatu yang bisa diterima pasar dengan harga lebih murah. Nah, itu jadi diterima pasar dan harga lebih murah itu ada pada perbedaan utama antara engineer dan scientist. Nah, kalau saya sendiri mendefinisikan saya sendiri sebagai seorang engineer, bukan. Nah, itu intinya ya, bahwa setiap kegiatan bisnis semuanya itu harus selalu diterima customer. Gampang ngomongnya tapi susah melakukannya. Susahnya apa? Mendefinisikan customer aja itu sangat sulit. Seperti ketika saya melakukan R&D di Sony, yang pernah ditanya, ini produk R&D kamu ini kira-kira customernya siapa? Itu selalu yang pertama kali ditanyakan. Kalau kita tidak bisa mendefinisikan kira-kira customernya itu siapa, tuh akan sulit kita mendapatkan dana. Nah, itu berarti yang kita yang disebutkan kita harus mendefinisikan customer itu adalah yaitu kita menentukan target marketnya itu apa. Ya, target marketnya itu kita apa? Walaupun memang target market itu belum tentu harus 3 bulan mendatang, bisa jadi 5 tahun mendatang. Nah, itu kan menentukan target market 5 tahun mendatang sama sulitnya itu. Karena berarti kita harus memproyeksikan kira-kira 5 tahun mendatang tuh dunia industri kita seperti apa sih? Apa yang obsolete, apa yang tidak obsolete? Itu juga sama sulitnya, walaupun cuma suruh cari pelanggan. Lalu juga yaitu menentukan target market, menentukan dari target market itu customer apa aja yang akan kita take. Misalkan saya contohnya misalkan di bidang semikonduktor. Semikonduktor kan bidangnya luas. Dari mulai misalnya power electronics, vehicle, communication dan lain-lain. Kalau kita bilang target marketnya apa? Semikonduktor. Wah, itu orang tinggal semua itu. Semikonduktor terlalu luas untuk dijadikan target market. Pasti diminta lebih spesifik. Karena misalkan kita buat target semikonduktor dalam 5 tahun pasti kita juga nggak punya customer. Terlalu luas. Nah, itu sebenarnya. Terus setelah menentukan customer dan target market, juga kita menentukan posisi terhadap kompetitor. Di situ kompetitornya kita apa? Berapa jauh sih gap kita dengan mereka? Gap teknologinya? Berapa banyak sih kemampuan selain game teknologi, kemampuan sumber daya kita? Seberapa banyak? Apakah kita bisa mandiri di situ ataukah apakah kita bekerja sama dengan orang lain? Itu hal-hal yang harus dijawab oleh si manajer atau orang yang melakukan R&D. Lalu setelah itu terjawab semua target market, menentukan posisi terhadap komputer, baru kita menentukan sebenarnya produk apa sih yang kita proyeksikan. Nah, setelah itu baru akhirnya keluar namanya R&D plan. Bukan R&D plan dulu baru produk ya, walaupun memang kira-kira urutannya kurang lebih ya, cuman kira-kira seperti itu. Kalau kita sebagai R&D tidak bisa mendefinisikan hal-hal seperti ini, kemungkinan ya kita melakukan R&D aja, tapi tetap aja dalam 5 tahun kita tidak menemukan arah. Ketika saya mendirikan First Star Silicon, itu saya membuat plan 15 tahun. 3 tahun itu saya harus lakukan apa, 3 tahun pertama, 5 tahun berikutnya saya harus melakukan apa, 7 tahun berikutnya harus melakukan apa.
Sebagai contoh, pada 3 tahun pertama saya sadar bahwa tenaga semikonduktor, engineer semikonduktor di Indonesia itu tidak ada. Jadi 3 tahun pertama yang saya utamakan adalah bagaimana bekerja sama dengan supplier, dalam hal ini supplier tenaga itu adalah universitas ya, untuk bisa menelurkan tenaga semikonduktor. Itu aja cukup, nggak terlalu. Nah dari tenaga semikonduktor ini, lalu pada 3 tahun berikutnya saya definisikan, saya harus bisa mengeluarkan produk di bidang tertentu, dalam hal ini semikonduktor, wireless, yang kira-kira setara dengan produk lain. Udah cukup setara aja, udah cukup, karena itu udah lompatan yang tinggi dari 0 sampai jadi setara. Nah baru setelah 7 tahun berikutnya saya definisikan bahwa perusahaan ini harus mempunyai satu produk yang satu produk aja cukup, satu dua produk yang perusahaan-perusahaan di dunia itu memakai produk itu. Nah itu kira-kira untuk bisa menempatkan hal seperti itu, baru nanti secara organisasi itu akan diapakan dan lain-lain itu. Plan 15 tahun itu waktu tahun 2006. Nah yang pertanyaan berikutnya, apakah organisasi kita itu bisa melakukan hal itu sendiri semua? Belum tentu. Nanti saya akan berikan contoh-contoh bagaimana suatu organisasi yang R&D sebesar apapun, se-excellent apapun, kadang-kadang sangat buruk untuk memanfaatkan hasil R&D-nya dia. Itu banyak sekali. Cuman masalahnya walaupun sangat buruk, tapi apakah kita benar terhadap R&D? Enggak juga. Nah itu kira-kira ada sedikit komplikasi. Jadi misalkan memang ternyata organisasi kita tidak mampu, pasti harus ada jalan keluar di mana hasil R&D kita itu bisa dikapitalisasi baik oleh organisasi kita atau oleh organisasi lain. Nah itu intinya sebetulnya. Jadi kita jangan sampai terlalu ego. Ada yang namanya NIH itu ya, penyakit NIH nih, not invented here. Selama itu tidak ditemukan di sini, kita mau pakai. Itu penyakit itu sebetulnya. Dan untuk kelanjutannya, sesuatu yang ditemukan di sini harus dipakai di sini. Itu juga penyakit juga itu. Nah itu penyakit NIH itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya membuat produk dari manapun, nah bapak-bapak mungkin sudah lebih tahu dari saya mengenai produk delivery flow ya. Dari mulai research sampai deployment. Nah jadi kira-kira ya gampangnya itu kira-kira dibagi 4 ya. Jadi pertama suatu produk itu, produk high tech itu pasti muncul dari yang namanya research. Nah, jadi, lalu ke development, manufacturing, baru deployment. Di research itu biasanya yang kita lakukan kalau di computer science ya, seperti kita mendevelop algoritma baru. Kita membuat misalkan di kimia atau membuat kita membuat basic compound, membuat basic senyawa tertentu yang mempunyai efek tertentu. Lalu di situ kita buat prototyping. Nah itu di research. Lalu setelah dari research selesai, lalu masuk ke development. Nah development itu kita misalkan membuat user requirement, membuat test requirement, membuat error handling. Error handling itu misalkan misalkan ada kan user itu macam-macam ya. Misalnya pasti dia tidak mau lakukan sesuatu sesuai dengan prosedur, pasti itu. Nah itu gimana kalau misalnya di dalam prosedur, apa yang terjadi dengan sistem, terus user interface, lalu marketing. Setelah itu masuk yang namanya fase manufaktur. Yaitu pas manufaktur itu kegiatannya juga agak beda, sangat berbeda bahkan. Di situ yang kita harus lakukan misalkan gimana mengatasi supply chain-nya. Bagaimana membuat mengontrol defect, karena kita buat produk 1000 ternyata 500-nya defect ya sama aja nggak untung itu. Nah itu defect control itu sangat penting. Lalu misalnya kita harus buat stocking, gimana delivery, nah itu di proses manufaktur. Lalu setelah itu selain manufaktur selesai juga nama deployment. Itu misalkan kita harus buat site survey, gimana nanti user itu memakainya, mungkin instalasi di user, membuat technical support dan lain-lain. Nah kalau dari tingkat kesulitan sebetulnya itu juga berbeda. Kalau semakin ke kiri, maka risiko itu semakin tinggi. Risiko bahwa itu tidak berhasil semakin tinggi. Jadi di research itu risiko untuk tidak berhasil tinggi sekali. Nah tingkat kesulitan juga tinggi, technical skill juga diperlukan sangat tinggi. Semakin ke kanan itu semakin turun. Nah, tapi sebaliknya tentang jumlah tenaga kerja itu semakin ke kanan semakin banyak.
Nah, penutup itu ya, pertama hasil R&D itu yang bagus, itu yang berhasil itu pertama dia harus sampai ke masyarakat, tidak hanya berhenti di lab. Kedua, pemanfaat R&D itu belum tentu dan tidak harus perusahaan itu. Ya, perusahaan itu harus cukup terbuka agar R&D-nya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Dan ini saya pikir ini tantangan tersendiri ya bagi perusahaan di baik di Indonesia maupun di luar. Terkadang hasil R&D itu kan seperti anak sendiri kan ya. Seperti halnya kalau anak sendiri kita mau nikah itu kan berat sekali kan ya. Dan seperti itu, begitu dimanfaatkan oleh orang lain belum tentu semua orang bisa ikhlas itu. Nah, itu jadi gimana organisasi perusahaan itu bisa mengatasi hal seperti itu. Dan khusus untuk kasus Sony perlu seorang champion, seorang yang memang entrepreneur, yang berjiwa entrepreneur, yang yang mempunyai visi tentang produk akhir itu dan mau mati-matian mengantarkan hasil R&D itu ke masyarakat. Nah, pertanyaannya ya bisa nggak? Ini kan pertanyaan pertama kan itu, apakah semua itu bisa dilakukan oleh sebuah organisasi R&D sendiri? Enggak. Itu jawaban dari saya bahwa seorang organisasi R&D itu harus bekerja sama dengan bagian yang lain dan dalam satu peran itu sudah biasa. Dan yang penting lagi di sini bahwa seorang R&D itu harus bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memanfaatkan hasil R&D itu. Itu yang tren zaman sekarang. Ya, berikutnya Pak. Nah, itu yang ingin saya tekankan lagi adalah di sini untuk keberhasilan suatu produk R&D adalah syarat perlu, tapi bukan syarat cukup. Nah, itu itu yang harus kita terutama sedikit tekankan bahwa kita sebagai prakayasa, sebagai peneliti, ya kita harus legowo kalau misalkan hasil R&D itu ternyata yang memanfaatkan bukan kita sendiri, bisa jadi orang lain. Nah, itu sekian dari saya kira-kira.